Oke. Halo, selamat pagi, selamat datang di Easy Online Class bersama saya Joseph Steven. Ya, hari ini kita akan belajar membuat babka ya. Oke, babka sendiri itu adalah roti yang dibawa oleh orang Yahudi ke Amerika ya. Untuk sejarah lengkapnya mungkin bisa dicari tahu di itu buku atau di Google masing-masing ya. Oke, babka identiknya dengan feeling yang manis, entah itu cinnamon, entah itu coklat, entah itu apel ya. Di sini bisa diaplikasikan menggunakan berbagai macam feeling. Tapi yang paling penting di sini adalah biasanya orang membuat babka itu identik dengan rasa manis ya. Karena dari dough-nya sendiri sudah manis. Terus yang kedua adalah feelingnya juga biasanya manis. Kebanyakan orang memakai coklat, cinnamon, atau menggunakan apel ya, apel seperti apel filling, seperti apel strudel, seperti itu bisa ya, bisa saja dibikin apel jamnya itu. Yang ditonjolkan di babkanya ini adalah adonan yang seperti diulir, seperti diputar ya, adonan yang melihatkan layer-layer, tapi bukan crispy ya. Di sini adonannya yang moist ya. Oke, kita mulai ya. Di sini ada buka resepnya masing-masing, teman-teman ya. Untuk dough, di sini ada high flour. Sorry. High flour itu adalah tepung protein tinggi, bisa menggunakan cakra atau menggunakan apa saja yang berbasis protein tinggi ya. Di sini saya menggunakan Baker Star merah ya. 500 gram dan butter all purpose atau unsalted butter ya. 75 gram, milk powder 50 gram, sugar 75 gram, bisa menggunakan caster atau menggunakan gula pasir biasa, salt, soft instant gold. Di sini saya menggunakan soft instant yang gold ya. Ada perbedaan antara gold dan red. Sama, untuk babka ini tidak dibedakan ya, bisa memakai yeast apa saja ya. Dan egg yolk 2 pieces, fresh milk. Nah, untuk fresh milk ini kita optional ya, kita menyesuaikan seberapa kelembapan tepungnya ya. Di sini saya tulis 180 gram. Ini mungkin bisa terjadi pas, bisa terjadi kurang sedikit ya. Oke. Untuk coklat filling itu simpel sekali. Kita cuma menggunakan fly instant atau red powder sebanyak 50 gram, fresh milk 150 gram, dan dark coklat 150 gram ya. Polesan, telur utuh 2 pieces, egg yolk, kuning telur 2 pieces, fresh milk 50 gram, topping. Nah, untuk di topping ini optional ya. Jadi untuk fillingnya di sini yang suka makan filling coklatnya lebih banyak, itu habiskan nanti spread semua fillingnya tanpa sisa sama sekali. Atau di sini lebih suka yang makan adonannya ya. Jadi pengen tahu rasa tekstur rotinya lebih banyak, kita sisakan sedikit, mungkin 50 gram untuk fillingnya. Kita beri susu 50 gram. Itu untuk ketika adonannya sudah matang, roti yang sudah matang, babka yang sudah jadi, itu nanti kita poles menggunakan adonan topping ini. Jadi antara leftover coklat itu untuk filling ya, 50 gram dan susu 50 gram. Jadi itu dipanaskan aja jadi satu, nanti dipoleskan semuanya seperti yang ada di resep ini. Kan ada dua macam babka, yang satunya putih, yang satunya coklat, ke cover semuanya ya. Nanti saya akan kasih satu yang coklat ya. Untuk cara membuatnya, untuk adonan, campur semua bahan menjadi satu, aduk hingga kalis, lihat praktek ya. Kurang lebih 8 sampai 10 menit, bisa terjadi lebih. Pipihkan di loyang kurang lebih setebal 1 cm, lalu freezer selama 1 jam atau di chiller 1 malam. Saya anjurkan di sini untuk kalau kita mau buat roti yang pingin kita ketonjolkan rasanya ya, yang sedikit polos atau flavornya sedikit, itu bisa untuk kita resting 1 malam ya, seperti di cara ini. Kalau yang kita tonjolkan adalah fillingnya, itu
mungkin bisa langsung streak ya. Jadi dari buat, bikin, buat, em, bentuk, proofing, langsung itu ya. Itu kalau untuk yang mau ditonjolkan secara feeling ya. Di sini bebas. Poles, tipiskan adonan menggunakan rolling pin atau two-seater setebal 3 mm ya. Nanti saya di sini akan mengajarkan menggunakan rolling pin ya. Belah dua bagian, lalu kepang. Lihat praktek, nanti saya akan contohkan. Panggang menggunakan loyang 20 kali 10 kali 10 ya. Seperti ini. 20 kali 10 kali 10 ya. Untuk coklat filling, campurkan fla instan dengan fresh milk, kocok hingga rata. Lalu lelehkan dark coklat, campurkan menjadi satu. Nah, coklat filling itu sendiri kan ada 3 bagian, fla instan, fresh milk, sama dark coklat. Fla instan selalu dicampurkan dengan susu cair ya. Setelah dia menjadi fla, setelah dia menjadi kaku, lalu kita masukkan dark coklat yang sudah dilelehkan ya. Oke, kita mulai saja. Campurkan semua bahan jadi satu. Tepung, susu bubuk atau milk powder, gula, kuning telur, pada dasarnya resep babka itu yang diadopsi dari resep brioche ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan resep brioche. Ini adalah resep yang sudah saya modifikasi menyesuaikan lidah orang Indonesia ya. Yeast atau ragi, garam. Nah, banyak sekali perdebatan antara ragi dan garam tidak boleh dimasukkan menjadi satu. Asal cara menatanya seperti ini, menurut saya masih sah-sah saja ya. Seperti ini. Dan kita juga mesti tahu roti apa yang akan kita buat. Apakah dia itu soft bread, Asian bread, atau artisan bread ya. Kalau untuk soft bread menurut saya masih tidak terlalu bermasalah ya. Tapi kalau untuk artisan bread, kita harus benar-benar perhatikan semua stepnya ya. Tapi kalau ini untuk ini, adonan ini satu ini, tidak apa-apa ya. Susu, campur saja jadi satu ya. Lalu kita mixer. Mixer menggunakan hook. Biasakan kalau kita membuat roti, untuk waktu pertama kali kita mixer, gunakan speed rendah dulu ya. Yang di sini saya sudah terbiasa seperti itu karena untuk mengurangi tekanan dari mixer itu yang menyebabkan dough terlalu panas ya dahulu. Saya biarkan dulu biasanya sampai mereka tercampur rata semuanya, lalu baru saya naikkan speednya ya. Di sini mixernya speednya 1 sampai 10, saya menggunakan speed 2 ya. Ini saya mau campur semuanya dulu sampai tidak ada tepung yang berbutir, sampai semuanya menjadi adonan. Lalu akan saya naikkan menjadi speed 5 atau speed 4 medium speed ya. Aduk sampai 3/4 kalis, lalu di akhir adonan sebelum kalis akan saya naikkan menjadi high speed ya. Susu 180 gram masuk semua ya, itu masuk semua ya.
Nah, ketika sudah seperti ini ya, sudah tidak ada tepung, sudah sedikit sekali tepung yang berbutir, saya naikkan menjadi medium speed. Kalau dirasa adonan itu terlalu keras sehingga satu sama lain susah sekali untuk tercampur rata ya. Kita tambahkan susu. Di sini saya siapkan 50 gram susu ya. Sini saya mau tambahkan 50 gram susu ya. Karena saya sudah buat adonan tadi 1 jam sebelum. Jadi supaya kita tidak menunggu terlalu lama untuk waktu proofingnya ya. Sini saya mau tambahkan susu 50 gram ya. Jadi mungkin di resep bisa ditambahkan susu 50 gram ya. Untuk penambahan susu ini juga opsional ya sifatnya, bersifat opsional. Jadi eh, tergantung dari tepung apa yang kita gunakan, tergantung dari tepung yang kita pakai juga. Mungkin di resep ini menggunakan tepung Bakerstar ini dia daya daya serap daya serap untuk bahan cairnya itu masih terlalu kuat ya. Mungkin tepungnya juga terlalu kering juga bisa. Tapi ada beberapa tepung itu yang memang kadarnya juga sudah lembab. Jadi ketika kita tambah tidak sudah kita masukkan 180 gram susu atau air ini ya. Ya sudah tidak perlu ekstra susu lagi ya. Pakai tepung apa? Di sini kita pakai tepung merek Bakerstar merah ya, yang proteinnya tinggi. Bakerstar merah. Mungkin kalau yang mau coba pakai tepung Bakerstar, bisa langsung ditulis di resepinya untuk penambahan susu sebanyak 50 gram ya. Jadi untuk babka ini adonannya sangat simpel, tidak ada beberapa kali resting. Kalau komachi tambah berapa susunya? Kalau untuk komachi saya belum pernah coba pakai komachi. Kurang lebih di kisaran 50. Jadi kita sediakan 180 dulu ya. Ini tips untuk semuanya ya. Jadi yang belum pernah pakai tepungnya masing-masing, kita timbang dulu sesuai resep. Lalu ketika adonan itu dirasa terlalu kering, tambahkan susu maksimal 50 gram ya. Ini kuantiti maksimal ya. Jadi maksimal 50 gram. Jadi untuk penambahan susu di sini itu bersifat opsional ya. Jadi juga jangan membuat adonan terlalu lembek, juga jangan membuat adonan terlalu keras. Kalau coklat perlu tambah susu 50 gram bisa jadi ya. Opsional juga sama. Merek tepung di sini saya tidak mau membeda-bedakan. Yang penting di sini sediakan aja extra milk 50 gram. Itu kuantiti maksimal ya. 50 gram itu maksimal. Karena di sini saya tidak membuat adonan yang lembek seperti brioche. Saya membuat adonan ini memang sedikit padat, tapi dengan hasil akhir yang moist di dalamnya ya. Karena kalau untuk tipe-tipe adonan seperti ini yang akan dibentuk-bentuk ya, itu perlu sekali untuk membuat adonan itu sedikit lebih keras dari biasanya ya. Di sini saya menggunakan susu, bisa diganti sama air atau tidak.
Mungkin bisa, tapi kalau untuk teksturnya pasti akan sedikit lebih kering kalau menggunakan susu ya. Sudah saya menaikkan menjadi medium speed ya. Tadi bahan dough masuk semua ya. Sorry tadi keputus sambungnya. Iya, jadi untuk bahan dough itu tidak ada pengecualian sama sekali. Campurkan semua bahan menjadi satu ya. Sangat gampang. Yang penting kita sebelum mixer pisahkan antara garam dan ragi ya dan yeastnya ya. Semisal ragi di sisi kiri, garamnya di sisi kanan ya. Selebihnya tidak ada masalah ya. Iya, sisihkan. Susunya susu dingin ya. Susunya susu dingin. Jadi sebisa mungkin susu yang benar-benar keluar dari kulkas ya. Untuk topping ini optional ya, untuk tampilan saja kok. Jadi nanti akan jadi satu resep ini akan jadi dua loaf 20 cm kali 20 cm tinggi 10 ya. Jadi mungkin nanti satu saya mau pakai menggunakan coklat ya. Yang satu mau saya sisihkan aja ya. Biarkan putih saja. Butter unsalted atau salted merek apa? Di sini saya masih menggunakan butter unsalted ya. Untuk butter salted saya cuman menggunakan di bolu-bolu kuno seperti spiku ya, seperti lapis legit. Selebihnya kalau untuk cake-cake biasa, cake-cake modern atau roti-roti yang modern saya pakai butternya unsalted ya. Unsalted. Mereknya Elevire. Coba kita cek dulu ya. Kita ambil sebagian, putus sebagian ya. Lalu kita tarik pelan-pelan seperti ini. Nah, ketika kita lihat tekstur roti yang masih adonan yang masih kasar seperti ini itu masih belum ya. Jadi mesti tetap diaduk ya. Nanti kalau kita udah cek ternyata kurang sedikit, mungkin di 1 menit terakhir itu kita pakai high speed ya. Kalau pakai cream butter apa bisa? Tidak, saya tidak bilang tidak bisa, cuman saya sarankan menggunakan unsalted butter saja ya.
Coba cek lagi ya. Biasa kalau adonan yang masih belum kalis itu waktu kita potong, kita ambil dari mixer itu, kita ambil sedikit, itu mudah sekali putus ya. Masih belum ya. Tidak elastis sama sekali ya. Oke, dibuka kembali di cara membuatnya ya, yang di belakang, yang di simple instruction itu, yang di sini kan ada saya tulis. Ya, pipihkan di loyang kurang lebih setebal 1 cm, lalu freezer selama 1 jam atau chiller semalam ya. Freezer 1 jam, chiller 1 malam itu kalau untuk freezer saya bahas di sini itu lebih diperuntukkan untuk produksi ya, yang kita mau produksi dengan kuantiti besar, yang kita di rumah yang kita di tempat di dapur atau di tempat produksi punya mesin dough seater, itu saya sarankan untuk di freezer dulu, jadi supaya adonan tidak mudah kembali ya. Tapi kalau untuk chiller 1 malam itu bisa saja dilakukan ya. Dan adonan ini setelah kalis, kita juga langsung rolling pin juga bisa sih. Jadi kalau untuk produksi itu memang disarankan harus di freezer dulu 1 jam sampai adonan itu benar-benar waktu ditipiskan dia tidak kembali lagi ya ke bentuk semula ya. Itu cuman untuk mempermudah saja ya, yang untuk freezer 1 jam ya. Begitupun di chiller 1 malam itu sifatnya sama ya. Waktu ngulon berapa lama, di resep ditulisnya 8 menit. Apabila lebih tidak masalah atau yang penting kalis. Yang paling penting di sini adalah kalisnya ya. Jadi saya pernah coba ukur berapa lama, itu di kisaran 8 sampai 10 menit saja, itu pernah. Cuman yang saya tekankan di sini adalah untuk adonannya itu sendiri ya. Adonannya harus kalis ya. Nah, seperti ini. Sudah bisa ditarik. Masih sedikit lagi. Nah, sampai hampir kalis seperti ini. Lalu kita high speed selama kurang lebih 1 menit saja ya. Sampai kalis ya. Cukup. Cek lagi ya. Kalau kita cek sudah bisa ditipis sekali seperti ini. Oh, masih mudah robek sedikit. Mungkin 30 detik. Oke. Angkat. Nah, ketika adonan sudah diaduk mungkin 1 menit terakhir menggunakan high speed, adonan akan berubah menjadi sedikit lembek ya.
cek kembali. Tarik pelan-pelan seperti ini, jangan langsung ditarik. Kalau langsung ditarik, adonan kita tidak akan bisa cek adonan itu ya. Nah, sudah transparan. Kita sudah bisa melihat jari-jari kita di bawah. Itu tanda menandakan adonan kita sudah kalis ya. Kita bulatkan. Cukup istirahatkan 10 menit saja ya di luar. Mau langsung dikerjakan juga bisa. Mau langsung di freezer bisa. Cuman di sini mau saya istirahatkan saja ya. Tutup seperti ini 10 menit saja sambil kita buat filling ya. Bisa dibuka untuk resep yang fillingnya. Buka untuk resep filling, coklat filling ya. Situ kita punya fly instant 50 gram, fresh milk 150 gram, dan dark coklat 150 gram. Caranya fly instant ya. Kita aduk menggunakan balloon whisk. Fly instant, susu cair. Sangat mudah sekali ya. Tuangkan. Aduk sampai dia sedikit mengental. Dark coklat merek apa, kompon atau Couverture yang kita pakai di sini adalah dark coklat Couverture, mereknya Cacao Berry Inaya. Jenisnya yang Inaya ya, yang 65% ya. Kalau teman-teman suka yang lebih pahit bisa menggunakan dark coklat yang 70%. Mereknya bebas mau pakai apa. Kalau di kita di Easy menggunakan Cacao Berry ya. Mungkin di rumah punya Valrhona bisa dipakai bebas ya. Kalau pakai compound juga bisa ya. Tapi kalau untuk rasa sebaiknya kita menggunakan dark Couverture ya. Setelah dia mengental seperti ini ya, seperti flah ya. Lalu kita campurkan coklatnya. Coklat yang sudah dilelehkan ya. Ini babka yang saya ajarkan hari ini adalah yang sangat-sangat basic, yang sangat-sangat dasar. Jadi yang sangat-sangat simple sekali. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Dia akan sedikit mengeras. Karena ini adalah tekstur filling yang kita mau untuk babka ya. Ya, seperti ini. Karena dia baru tercampur, dia akan sedikit terlihat creamy. Ketika nanti kita sudah diamkan dia 10 menit, 5 menit, dia akan mulai mengeras ya. Susu cair, suhu ruang, susu cair, suhu dingin ya. Susu cair dingin dari kulkas. Sebaiknya susu cair dingin. Nah, lama-kelamaan dia akan keras ya. Tidak terlalu keras juga. Yang penting masih bisa di spread ya. Oke, sisihkan dulu. Kita lihat adonannya. Nah, dia mulai mengembang. Oke.
Di sini kita pakainya hand crema. Bebas sih mau pakai apa aja, pakai rep powder, pakai Delice, atau mau pakai Belvico Fla juga bisa, apapun. Oke, untuk adonan yang kita buat dengan kuantiti satu resep seperti ini, tidak perlu masuk kulkas, tidak perlu masuk freezer, langsung saja pipihkan. Nah, yang merek susu di sini kita pakai Diamond. Panjang. Buat yang di tempat produksi atau punya kitchen, yang sudah punya kitchen, yang punya two-seater, wajib kita freezer dulu ya. Minimal 30 menit, waktu maksimalnya adalah 1 jam ya. Jadi kita membuat tekstur adonan menjadi firm ya. Jadi ketika kita pegang seperti ini, dia tidak kembali lagi ya. Ini saya tipiskan. Untuk di rumah yang tidak punya cetakan loaf seperti ini, atau cetakan loaf-nya punya ukuran yang berbeda, nanti akan saya tahu nanti saya kasih tahu ya bagaimana cara mengukur berat adonan untuk menyesuaikan cetakan ya. Susu sama, nggak ada masalah. Untuk susu, untuk tepung fly instan saya rasa tidak mempunyai banyak masalah ya. Tidak mempunyai pengaruh yang berbeda ya. Yang punya pengaruh terbesar di feeling itu adalah coklatnya sendiri ya. Kalau semisal coklat konveturnya diganti merek si A sama si B, itu akan berbeda. Dari coklat konvetur diganti menjadi coklat compound, pasti juga berbeda. Teksturnya juga lebih keras, lebih manis. Sorry, fla cair itu yang dimaksud untuk fla seperti apa ya? Fla yang bikin sendiri atau seperti apa? Kalau untuk yang bikin sendiri yang saya tidak sarankan ya. Kalau untuk fla powder di sini sama saja kita pakai fla instan ya, tepung fla instan. Fla tepung ya. Ya, kita buat dia tipis sekali seperti ini. Usahakan ngotak ya.
Coklat filling dark coklat 150 gram, betul, 150 gram. Coklatnya, kalau yang suka coklat banyak, pakai semuanya, jangan disisakan. Kalau mau buat yang versi coklat, sisakan mungkin 1 sendok ya, atau mungkin bisa ditimbang dulu kisaran 40 gram atau 50 gram ya. Lalu siapkan spatula seperti ini, englet spatula seperti ini. Poleskan rata semuanya. Yang 50 gram leftover coklat. Ya, leftover coklat itu filling ya, filling ya. Mungkin kita bisa timbang 50 gram dulu. Satu resep fillingnya untuk satu resep. Tuh, ya betul. Satu resep untuk satu resep. Luas adonan kira-kira 30 kali 40. 35 kali 40 kira-kira. Yang penting di sini cuman buat persegi persegi panjang saja. Jangan terlalu panjang juga. Lalu selanjutnya, nggak kelihatan ya. Oke, gulung. Terserah mau dari bawah atau dari atas. Kalau saya biasa dari atas ya. Gulung seperti ini. Gulung. Usahakan rapat ya. Seperti ini ya. Kita dorong ke atas lagi untuk merapatkan setiap gulungannya ya. Usahakan setiap kita menggulung, selalu kita tarik seperti ini ya. Ini untuk membuat adonan menjadi rapat satu sama lain ya. Oke, ketika sudah, ratakan. Cukup bagi 2. Lalu gulung. Pisau. Buat semua rata ya. Jadi tidak ada yang satu sisi kecil, satu sisi besar. Ratakan seperti ini dengan cara mendorong-dorong seperti ini. Lalu potong rata ya. Potong sama panjang ya.
potong bagian tengah. Enam ratus 616. Kurang lebih 620-an ya per adonan. Lalu balik bagian di yang bagian ujung ya. Kita tempatkan, kita balik dengan posisi yang di atas seperti ini. Dan kita potong tengahnya seperti ini ya. Jangan sampai putus. Ya. Jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Lalu ini sama ya. Potong jangan sampai putus, usahakan di bagian tengahnya. Kan seperti ini. Kebuka seperti ini. Nanti coba saya ulang ya. Sangat mudah. Kita biarkan lapisan luar, lapisan-lapisan ini terbuka semuanya, lalu seperti kita mengepang ya. Bergantian seperti ini ya. Ini segini. Lalu seperti ini. Dan taruh ke dalam loyang yang sudah dipoles menggunakan minyak atau margarin. Taruh saja seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama ya. Putar lagi. Lalu ya seperti ini. Sedikit kita gulung seperti ini supaya dia merekat satu sama lain ya. Lalu taruh ke dalam loyang. Langsung proofing ya. Langsung di proofing. Kira-kira 1 jam atau 1,5 jam ya. Tergantung proofer kita ya. Ini juga saya sudah buat adonan yang sudah kurang lebih 1 jam yang lalu yang saya buat seperti ini ya. Ini 1 jam yang lalu. Dia sudah mulai mengembang. Tapi masih belum final proof ya. Ini saya masukkan ke proofing lagi ya. Mungkin kurang lebih 10 menitan ya. Bagaimana cara kita mengetahui bagaimana adonan kita sudah siap untuk dipanggang atau belum? Itu dari besar adonan yang sudah 2 kali lipat dari adonan yang waktu kita buat. Ketika dia sudah berubah menjadi 2 kali lipat besar adonan volumenya, lalu kita lihat, kita pegang. Dia sudah terasa banyak udara di dalam atau masih belum ya. Jadi kalau adonan masih dirasa terlalu berat, kita pegang seperti ini, dia masih terlalu padat ya. Kita masukkan lagi ya. Tinggal tunggu adonan mengembang 10 menitan ya. Nanti kita poles, taburi almond di atasnya, panggang kurang lebih 20 sampai 25 menit. Apa ada yang mau ditanyakan? 10 menit untuk polesan sama ya. Campur saja jadi satu. Nanti cuma dipoles saja kok. Nah, oke. Saya
buat untuk yang jelaskan untuk yang topping ya. Leftover filling seperti ini ya. Jadi filling yang tadi kita buat, sisakan sedikit mungkin 2 atau 50 gram ya. Siapkan susu. Lalu aduk menggunakan balon bis. Masukkan seperti ini ya. Masukkan saja. Kita aduk menggunakan balon bis, apakah dia mudah atau tidak tercampurnya. Nah, kalau dia dirasa kita susah mencampurkan filling seperti ini, kita bisa panaskan menggunakan sospen ya. Kalau memang mudah sekali tercampur, tidak perlu dipanaskan ya. Ini saya mau coba panaskan ke microwave 30 detik. Ya, untuk filling yang diganti Nutella itu bisa juga mau kita skip untuk recipe fillingnya ya. Langsung kita spread Nutella saja ya, tanpa apa-apa ya. Atau kalau yang suka tekstur fillingnya lebih sedikit padat, kita skip fresh milknya, coklatnya ya. Untuk filling itu selera kok. Tidak ada patokan pasti, tidak ada resipi khusus, selera. Misal dari resipi ini dicoba, mungkin di angan-angan kita ditambahkan Nutella sepertinya enak, langsung saja ditambahkan di resipinya ya. Sama saja, tidak ada masalah. Nutella dicampur Nutella utuh, langsung spreadkan boleh. Kalau yang nggak suka terlalu enak, skip coklatnya, digantikan dengan Nutella dengan gramasi yang sama ya. Nah, kita lihat adonan sudah mulai volumenya udah setengah ya. Nah, udah kan? Lalu kita poles semuanya. Polesan apa saja di resipi ada, telur utuh, kuning telur, dan fresh milk. Cuman campur saja menjadi satu ya. Ini poleskan semuanya. Poles rata. Poles. Di sini kalau untuk yang filling, mungkin di rumah lebih suka rasa almondnya ya. Cukup panggang almond, lalu taburkan setelah kita beri dengan filling ya, atasnya filling. Coklat topping tadi, coklat yang cair kan sama sisa adonan filling. Jadi adonan filling kita ambil kurang lebih 50 gram, lalu kita tambahkan susu cair 50 gram. Itu nanti kita poleskan setelah adonan matang ya, setelah babka itu sendiri matang ya. Kalau babkanya sudah matang, baru kita beri topping ya. Ini untuk opsional ya, siapa yang suka coklat bisa ya. Topping dengan almond seperti ini atasnya. Lalu panggang dengan suhu 180 derajat, kira-kira 25 menit sampai 30 menit ya. 25 sampai 30 menit ya. Ini saya mau coba panggang di oven convection, suhu 180 derajat. Nanti kita hitung bareng-bareng ya.
Eh, saya kasih waktu 20 menit dulu. Nanti akan saya update tentang berapa lamanya ya. Ya, kita di sini cuman tunggu adonannya matang, lagi di oven. Tunggu kira-kira 25 menit ya. Saya coba 20 menit dulu. Nanti mungkin akan terjadi penambahan waktu mungkin 5 sampai 10 menit ya. Kita masih punya waktu 20 menit. Jadi kira-kira dari penjelasan saya apa ada yang kurang, apa ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Chef tadi panggang suhu berapa ya? Di sini saya panggang menggunakan oven convection. Itu saya pakai 180 derajat ya. Untuk oven deck, sorry, untuk oven deck pakai 180 derajat, untuk oven convection pakai 160 sampai 165 derajat maksimal ya. Karena volume yang besar. Untuk patokan oven di sini yang mau saya kasih sedikit tips adalah semakin tinggi, semakin volumenya tinggi atau besar, gunakan api kecil, suhu sedikit rendah. Semakin tipis adonannya, gunakan api tinggi ya. Tepung 500 gram tadi total, ya. Satu resipi ini semuanya menjadi 2 loyang ya. Jadi bisa untuk 2 loyang ya, 2 loyang babka. Babka sendiri itu punya beraneka ragam bentuk ya. Cuman yang familiar adalah babka yang cuman diulir ya. Semuanya dipelintir, semuanya diulir. Ada yang bikin orang-orang yang bikin panjang lalu seperti diikat, itu juga ada. Cuman di sini saya ajarkan adalah babka yang dicetak di cetakan loaf pada umumnya ya. Cuman diulir seperti itu ya. Kalau semisal feeling dikasih keju parut, coklat sama keju parut apa boleh sesuai selera ya. Kalau memang suka coklat keju, boleh bisa ditambahkan coklat keju. Itu bisa ya. Jadi untuk feeling di sini saya tidak punya satu patokan yang paten untuk feeling, tidak ada ya. Jadi bisa dirubah semaunya, bebas ya menggunakan feeling apa saja. Mau ganti Nutella, mau ganti pralin, bisa saja ya. Jadi gini, di dalam baking, entah itu kue, entah itu kita bikin cake, entah itu kita bikin bread ya. Pada dasarnya teknik mengoven itu sama. Semakin tinggi adonan, semakin besar adonan, semakin volumenya itu besar, itu kita menggunakan suhu yang sedikit rendah ya. Ketika adonan itu kecil, tipis, atau kecil itu, kita gunakan suhu yang pada umumnya 180, 190 maksimal. Untuk soft bread ya, untuk soft bread di sini bisa dicatat ya. Pada dasarnya suhunya cuman 170 derajat sampai 185 atau 190 maksimal ya. 190 itu sudah maksimal sekali untuk soft bread ya. Jadi kalau adonan loaf atau adonan yang dicetak di loyang roti tawar dengan volume yang besar, itu gunakan api rendah. Api rendah untuk soft bread itu kisaran 170 derajat ya. Untuk soft bread 170 derajat. Untuk adonan yang kecil-kecil kita bulatkan 50 gram, gunakan api tinggi yaitu 185 sampai 190 derajat. Jadi di kisaran 180 sampai 190 derajat ya. Itu maksimal. Itu patokan saya pribadi untuk membuat soft bread ya. Untuk soft bread minimal 170 sampai 190 ya. 170 itu patokan terendah. 190 itu adalah patokan tertinggi untuk soft bread ya. Jadi sebelum kita membuat roti, sebelum kita
sebelum kita apa ya mulai bisnis untuk membuat jual roti atau apa ya, kita di dapur yang perlu kita pahami kalau kita di dunia baking adalah nomor satu equipment kita, yaitu seperti mixer, seperti oven ya. Itu equipment kita yang harus kita benar-benar ketahui ya. Oven ini terlalu panas, mungkin di resep saya 170 sama 25 menit atau 30 menit. Ketika dicoba di rumah sudah gosong dalam waktu 15 menit, berarti ovennya mungkin ada kemungkinan ovennya juga terlalu panas. Bisa diturunkan menjadi 160 atau berapa ya. Jadi untuk teknik oven sendiri itu sebenarnya kita para bakersnya itu yang harus tahu oven itu seperti apa ya. Jadi resep itu cuman untuk patokan. Untuk pastinya itu dari diri kita sendiri yang memahami betul-betul equipment kita ya. Sebab kayak ini kalau sudah matang buat besok tekstur rada kering dan keras gak? Kalau untuk babka enggak ya, asal penyimpanan bagus ya. Asal penyimpanannya bagus ya. Kalau semois adonan apapun ya, sebagus tekstur apapun adonan, bluder pun kita biarkan terbuka ya dalam ruangan seperti ini sampai besok sudah kering ya. Tapi kalau kita simpan dengan baik, ketika matang sudah dingin, kita masukkan ke dalam kotak atau di plastik, seharusnya tidak ada masalah ya. Tergantung penyimpanan masing-masing ya. Kalau saya kasih tambahan walnut untuk filling harus dipanggang dulu walnut ya, harus dipanggang ya. Penambahan filling di sini mau tambahkan kacang apapun ya, itu mesti dipanggang dulu ya. Almond pun juga demikian. Kalau untuk di dalam itu wajib hukumnya dipanggang dulu ya, di roast dulu supaya matang. Karena proses pemanggangan adonan yang cuman 20 menit di dalam juga tidak akan membuat kacang-kacangan itu menjadi matang ya. Perlu diingat di sini. Jadi tambahan apapun, semisal kacang-kacangan yang mentah, kita panggang dulu. Setelah dia matang baru campurkan ke dalam adonan atau di fillingnya ya. Rotinya bisa tahan berapa hari? Kalau untuk roti sih umurnya juga tidak terlalu panjang ya. Saya sarankan sih maksimal 3 hari untuk penyimpanan yang baik dan benar ya. Maksudnya tidak terbuka, cukup di wrap. Kalau untuk setelah dia matang, simpan ke dalam freezer, bisa tahan 2-3 minggu ya. Saya tidak bilang 1 bulan, yang mungkin 1 bulan bisa, tapi akan ada perubahan sedikit rasa ya. Mungkin kalau untuk 1 hari yang bagaimana fresh dan sudah 30 hari ya. 1 hari waktu yang sangat-sangat ideal untuk roti ya. Jadi yang saat dia fresh 2 hari, 3 hari maksimal ya. Cara menghitung adonan, oh ya nih, cara menghitung adonan. Yang perlu disiapkan adalah timbangan ya. Timbangan sama loyang. Saya beri contoh, semisal mangkok ini ya, bowl. Kita timbang. Untuk adonan roti ya, ini saya bilang adonan roti ya. Roti dan sponge cake itu bisa. Untuk roti dulu, kita timbang, loyang, kita tear ya, kita nolkan. Isi air sampai benar-benar penuh ya. Semisal 1 loaf itu bisa diisi air 2000 gram atau 2 liter. Itu bagi menjadi 3 atau 4 adonan, 3 atau 4 tergantung tekstur adonan ya, seperti apa. Kalau kita berbicara seperti brioche ya, kita berbicara brioche yang adonannya lembek, itu volumenya akan lebih gampang tinggi ya.
lebih gampang terisi ya. Jadi bagi menjadi 4. Kalau kita buat babka seperti ini dengan adonan yang teksturnya sedikit padat, tekstur adonan mentah yang sedikit padat, bagi menjadi 3 saja. Jadi semisal 2000 bagi 3 ketemunya berapa? Sudah itu. Jadi apa yang kita bagi itu adalah berat adonan mentah ya. Simpel sekali. Jadi isi air penuh sampai full, kita ketahui semisal 1600, kita kalau untuk babka dibagi 3 ya. Dibagi 3 menjadi 1600. Ya, itu pokoknya semuanya ya. Untuk adonan yang lembek, sedikit lembek seperti brioche atau yang ikut kelas saya kemarin, roti terakhir, roti cup itu juga bagi menjadi 4 ya. Volume loyangnya dibagi menjadi 3, ya betul. Isi dari loyang itu sendiri, kita beri air berapa gramnya ya. Semisal itu 1200, kita bagi 3, yaitu kita dapat 400 gram ya. Semisal 3000 bagi 3, adonan mentah beratnya harus 1000 gram. Seperti itu ya. Ini berlaku untuk roti ya. Berlaku untuk roti. Karena proses proofing roti itu kenapa dibagi 3, kenapa tidak dibagi 2? Karena roti itu sendiri mengembang 3 kali. Jadi dari adonan mentah 50 gram dengan berat 5 cm, semisal besar 5 cm, waktu kita proofing dia menjadi 10 cm. Sewaktu kita panggang, itu dia berubah menjadi 15 cm, jadi 3 kali lipat. Adapun yang mengembangnya sampai lebih dari 3 kali lipat, itu tergantung dari adonannya masing-masing. Kalau adonannya lembek ya, seperti roti tawar katakanlah, itu bagi menjadi 3,5 atau 4 ya. Kita mesti lakukan trial ya, tapi kalau untuk adonan babka ini cuma dibagi menjadi 3. Jadi yang di rumah punya adonan cetakannya yang berbeda dari sini ya. Buat adonannya dulu semuanya enggak apa-apa, lalu waktu kita mau masukkan ke dalam loyang, kita lihat adonan kita isi dari loyang itu memuat berapa setelah dibagi 3, yaitu hasil dari pembagian 3 itu yang kita pakai untuk berat adonan mentahnya dari adonan babka ini ya. Untuk adonan roti yang tidak kalis-kalis itu kenapa ya? Misal kelembekan adonannya harus ditambah apa? Asal sudah ikutin resep ya. Sudah ikutin resep, tidak terlalu kalis. Di sini ada beberapa cara membuat roti yang memang memakan waktu itu lama, seperti brioche ya. Brioche itu 30 menit setelah diaduk, lalu sebelum ditambahkan butter. Jadi total waktu semuanya itu bisa 50 menit untuk mixing saja ya, untuk brioche. Jadi tidak ada adonan roti yang tidak bisa kalis ya. Tidak ada adonan roti yang susah untuk kalis, itu pasti bisa. Mungkin waktunya yang lama, yang dibutuhkan di sini adalah waktu. Kalau semisal adonan itu terlalu lembek, yang seharusnya adonan tidak lembek, kita bisa akali dengan cara mungkin adonan kelembekan berbagai macam faktor. Satu dari bahan cairnya yang terlalu banyak, atau adonan itu sudah panas dulu. Nah, yang paling susah itu adalah yang panas dulu. Kembali lagi ya untuk adonan ya. Ini tips adonan yang sudah lembek karena kita terlalu banyak memberi bahan cair, bisa diakali menggunakan tambahkan sedikit tepung ya. Itu bisa. Tapi kalau untuk tipe adonan yang sudah lembek dari memang yang seharusnya lembek, ya kita nggak perlu berikan apapun ya. Kalau untuk adonan yang sudah lembek ya. Tapi kalau untuk adonan yang panas nih, banyak sekali kejadian di mana adonan belum kalis, tetapi suhunya sudah panas atau hangat ya. Itu kesalahannya di mana chef? Nah, biasanya kesalahannya itu ada pada bahan cair kita yang cuman dari suhu ruangan saja ya. Yang di mana seharusnya itu bahan cair untuk buat roti
itu seharusnya kita sudah kulkas ya, minimal 6 derajat sampai 4 derajat ya. Itu suhu ideal untuk bahan cair sebelum kita beri campur untuk membuat roti, itu minimal ya. Mungkin kalau untuk pakai air bisa diakali menggunakan air es, air sudah dikasih es batu, lalu ditimbang lagi, cuman airnya saja ya. Itu untuk yang roti. Adonan belum kalis, tetapi dia sudah hangat. Apa yang harus dilakukan? Tetap mixer, tetap mixing terus sampai dia benar-benar kalis, lalu baru kita kerjakan. Apa perbedaan antara adonan yang keluar dengan suhu ideal, tidak terlalu panas, atau dengan adonan yang sudah panas? Adonan yang sudah panas itu menyebabkan ragi itu bekerja dengan cepat ya, yang menjadikan adonan itu semakin cepat mengembang. Jadi yang kita perlukan adalah kita mempercepat tempo kerja kita untuk menghadapi adonan yang sudah panas ini ya. Kalau kita kerja di bakery, adonan yang sudah panas, kita harus benar-benar kerjanya cepat. Ya kalau adonan itu cuma 1-2 kilo, kalau 10 kilo ya alangkah baiknya kita menggunakan bahan-bahan itu yang untuk bahan cair di roti ini semuanya dari kulkas ya, yang sudah disiapkan di kulkas dahulu ya. Jangan dibiarkan di suhu ruang terlalu lama. Saya sangat tidak menyarankan seperti itu kalau untuk buat roti di sini ya. Terlalu banyak ngulen adonan apakah mempengaruhi adonan atau bantet? Kalau dibilang pengaruh pasti berpengaruh ya, tapi untuk pastinya tergantung dari adonan apa dulu ya. Saya tambah 5 menit lagi ya, jadi total keseluruhan adalah 32 menit. Untuk oven konveksi ini saya pakai 170 derajat dan 32 menit ya. Oke, kembali lagi untuk terlalu banyak ngulen adonan apakah mempengaruhi adonan? Terlalu banyak ngulen itu mempengaruhi adonan ketika adonan itu dengan suhunya naik ya. Kalau untuk roti sedikit berbeda dengan ketika kita buat kue ya. Kalau untuk kue kita bikin sponge cake, kita terlalu banyak aduk untuk campurkan tepung dan adonan telur ya. Itu yang akan terjadi adalah bantet. Tapi kalau untuk roti ini sendiri terlalu banyak aduk, tekstur, volumenya akan hilang ya. Jadi overmix dia tidak akan mempunyai body yang bagus untuk roti ya. Tidak akan mempunyai bentuk juga akan berpengaruh menurut saya ya. Bentuk berpengaruh, terus cara pengerjaan juga berbeda. Terlalu banyak ngulen yang dihasilkan adalah suhu adonan itu terlalu tinggi. Adonan lebih cepat mengembang sebelum kita proses, sebelum waktu proofing ya. Lalu tekstur adonan akan berubah menjadi sedikit lembek ya. Untuk bantet tidaknya, saya katakan di sini bantet tidaknya dalam roti itu tergantung dari raginya ya, dari ragi masing-masing ya. Jadi kita tidak bisa membilang roti itu bantet atau tidak ya. Kalau semua proses dalam resipinya sudah benar, tapi kalau untuk raginya ya, jadi tidak ada satu proses untuk kita bikin roti itu. Untuk kita buat roti, tidak ada satu proses yang akan membuat roti itu menjadi bantet ya. Jadi sama saja ya untuk roti ya. Ini konteksnya roti, berbeda dengan kue, dengan sponge cake. Itu sangat berbeda ya. Seperti yang saya buat di sini, bab K, adonannya semuanya campur menjadi satu. Ragi bertemu dengan garam sama, jadikan satu, asalkan kita pisahkan tempatnya, aduk, tidak ada masalah ya.
Jadi tidak ada faktor yang membuat adonan roti itu menjadi bangtet kecuali ragi yang kita pakai rusak atau expired dan tidak bekerja. Cuman itu saja yang faktor yang membuat adonan roti itu tidak berhasil atau bantet ya. 32 menit ya. Langsung keluarkan dari cetakan. Kalau untuk resepnya sama, harusnya tidak ada yang membedakan ya. Kalau untuk resipi yang sama ya. Biasanya yang membedakan seperti itu adalah tekstur yang dimana butter yang dimasukkan terakhir. Butter yang dimasukkan terakhir itu seperti brioche membuat tekstur sedikit, membuat rongga-rongga dari adonan itu terlihat lebih lebih besar ya. Yang paling sangat berpengaruh adalah teksturnya ya. Ini adalah babka. Ya, ya. Oke, babkanya sudah selesai dan jadi. Sebentar saya akan contohkan bagaimana cara untuk buat coklat, yang coklat ya. Sabar. Yang biasa saya lakukan untuk adonan Asian bread atau soft bread, ketika dia panas-panas, saya biasa lakukan adalah poles menggunakan telurnya ya. Ketika dia baru keluar dari oven, poles sedikit, poles tipis untuk membuat permukaannya tidak terlalu keras. Poles menggunakan telurnya seperti ini ya. Olesan telur seperti ini, lalu panggang sebentar, kisaran 1 menit saja untuk membuat olesan telurnya ini menjadi matang dan kering ya. Ini juga membantu untuk si adonan roti ini menjadi mengkilap ya. Satu, tujuannya hanya untuk membuat permukaannya tidak kering ya. Kalau memang tidak mau dipoles dengan polesan telur, bisa menggunakan susu dingin, susu cair saja ya. Ini saya mau balikkan ke dalam oven 1 menit saja. Ya. Dan yang satu mau saya poles menggunakan yang coklat tadi ya. Menggunakan sisa yang coklat tadi. Filling yang kita buat tadi ya, yang sudah dicampur menggunakan susu, poles semua bagiannya. Ini kalau suka
Kalau memang suka coklat, bisa pakai cara seperti ini ya, untuk yang coklat babka ya. Bisa dioles seperti ini. Mungkin panggang lebih lama, 3 menit cukup. Jadi buat untuk lapisan luarnya kering ya. Oke. Tapi kalau untuk yang suka tampilan aslinya babka, nggak usah diapa-apain ya, biarkan dia saja seperti ini. 1 menit saja. Oke, selesai. Ini yang tanpa dipoles. Ini yang dipoles menggunakan coklat filling ya. Seperti ini. Satu resep bisa menjadi 2. Perlu maju? Jadi ini yang coklat ya. Yang setelah dipoles dengan coklat filling tadi ya. Yang di belakang itu ada yang original ya. Jadi bagi yang suka bentuknya sama, mungkin untuk looksnya bebas ya di sini. Oke. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau memang dirasa sudah jelas atau mungkin ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, baru ingat nanti bisa langsung kontak saya, kontak DM Instagram saya juga bisa, akan saya bantu jawab menggunakan via direct message ya. Untuk kelas babka sore hari ini kita mau tutup ya, kita selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih buat partisipasinya untuk waktu luangnya ya. Semoga resipi ini bisa dipraktekkan di rumah. Semoga apa yang saya ajarkan berguna buat teman-teman semuanya di sini ya. Jangan lupa follow Instagram Easy Cooking, join kelas yang lain, kelas-kelas saya atau kelas-kelas yang chef yang mengajar di Easy. Terima kasih, selamat sore, see you next class.